Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan hari berbahagia bagi saya selama menghasut orang-orang agar peduli lingkungan dengan serius. Menghasut Pak ya namanya. Ya, saya menghasut karena saya sudah menghasutnya sejak mulai 99. 1 tahun reformasi, saya lihat Dumai itu megah dengan industri, tapi saya menghasut pengangguran-pengangguran apa yang didapat dari industri kalau tidak terlibat pada lingkungannya. Contoh, nak melamar jadi tukang manajer, jajah tak ada. Nak jadi ahli kapal bawa CPO ke luar negeri, tak ada keahlian. Awak tahu cuma bawa pompong smokel Malaysia. Itulah awal saya menghasut. Akhirnya pengangguran itu tadi bisa lah kerja dengan perusahaan itu, cuma urus menanam bakau, api-api, tepi batu. Itu salah satu bentuk penghasutan yang sudah terjadi. Dan hari ini 5 Juni Hari Lingkungan Hidup ini diputuskan Badan Dunia PBB untuk mengatasi persoalan perubahan iklim yang sedang melanda kita di belahan benua manapun di bumi ini saat ini. Bapak Kepala Desa yang saya hormati, ini desa terbaik di dalam saya menghasut itu. Saya banyak masuk ke desa, mulai dari Rohil sampai ke Siak. Saya masuk kampung. Masuk kampung bukan mencari kawan akrab. Siapa yang bisa menanam bakau atau menanam buah apa gitu pada kampungnya masing-masing. Karena setiap kampung itu pasti punya potensi. Kelemahan yang ada biasanya Pak Kepala Desa, antara kelompok dan perangkat desanya terpecah misi. Kepala desa kelompoknya kadang bagus ingin bergerak, kepala desanya berpikir bisnis. Artinya bakul jadi kurang pas. Tapi di Budok Bakul kelompoknya bagus dan kepala desanya mendukung. Dan banyak kelompok binaan Budok Bakul, Pak Mulu, terus terang saya merasa tak terlalu banyak kerja. Sedikit saya hasut. Kalau yang lain tuh lengkap dengan malas, dengan sungut, lengkap. Tapi di sini saya tidak. Ringan, bagus berjalannya. Untuk ketua, ada kabar gembira. 10 hari yang lalu ditetapkan oleh Menteri lewat Gubernur KKMD. KKMD itu adalah kelompok kerja mangrove daerah. Kelompok kerja mangrove daerah ini urusannya adalah untuk mencari cagaran program Presiden terhadap G20 anggaran lingkungan. Selama ini kita kecolongan pada 2021, BRGM, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, memberi pengerjaan mangrove, tapi tidak ada kelompok pengawas. KKMD ini adalah penyalur anggaran dan pengawas. Yang diawasi itu apa? Adalah skill, bukan sirkulasi keuangannya, tapi skillnya. Contoh, kalau dia jadi pendamping penanaman, orang yang mendamping itu memang paham. Tapi sebelum ini, selama ini dia cuma asal ada format aja dapat anggaran. Gitu ya. Itu yang terjadi di 2021. Untuk mengatasi itu tadi dibentuklah KKMD.
kelompok kerja mangrove. Dan ini belum beredar karena masing-masing posisi maklum lawan mau dilantik, satu pun belum bekerja. Tapi hari ini mereka sudah bisa dituntut terhadap program kerja itu tadi. Jadi kelompok kerja mangrove ini, daerah ini langsung di tangan gubernur. Dilaksanakan oleh DHK Provinsi Riau. Nah, tapi terdiri dari seluruh elemen Kementerian DHK. Nah, jadi nanti salah satu sistemnya yaitu jangan berpikir kelompok sekat bakau akan laku bakaunya semua sampai Pak Neng. Lewat kelompok kerja mangrove daerah, bakau ini bisa sampai Rohil. Dan inilah saya praktek hari itu menyuruh bibit Pak Neng antar ke Guntung. Itu adalah upaya saya uji coba dengan aturan yang dimainkan oleh KKMD nanti. Jadi saya bikin dulu implementasi dan peluang ini yang harus diambil dari saya. Kalau kita menanam bakau, tak perlulah. Semuanya bisa nanam bakau. Tapi yang sulit itu memanajemen sebuah kawasan menjadi kawasan konservasi. Ini yang sulit. Nah, jadi kalau nanam ini gampang. Tapi untuk menjadi kawasan yang berekonomi, karena hutan bakau ini kalau dia tengok aja muak kadang. Jadi kalau ada jadi di tempat wisata, itu lebih meningkat. Bagaimana dia menjadi tempat wisata? Harus ada konsep, Pak Pungli. Bisa saya contohkan anggaran wisata di hutan bakau yang tidak ada konsep, yaitu Tanjung Leban. Tanjung Leban itu kan hutan bakaunya pernah dikemas menjadi dengan dana desa. Tapi konsep wisatanya tidak ada. Nanti nunggu orang datang aja. Jadi di sini bisa aja orang datang tuh cuma 3 orang, tapi dia membawa duit 1 juta misalnya. Dengan cara 3 batang tuh dibayarnya 3 juta. Tapi dia makan ikan tubuk di ujung tuh. Itu caranya. Bukan datang. Dia harus makan lah dulu ikan tubuk di ujung tuh tadi ya. Itu tadi ikan. Nah, itu caranya mengemas hutan menjadi kawasan. Itu tak perlu meniru yang ada tuh istilah buat titi, buat apa, tidak. Yang penting kalau ada di situ bisa ikan tubuk itu datang pagi diantar satu kapal, bisa saya didatangkan orang satu rombongan yang makannya, yang belinya. Dan itu sudah dibuat di Pulau Rampang. Saya membawa orang 7 orang dengan biaya 12 juta. 7 orang. Nah, tapi ikan pacal, ikan payang itu panjangnya yang dari rupat tuh. Udah itu apa dia ikan debuk 1 kuali. Nah, ditambah dengan bakau 300 batang. Jadi ke Jode sana tanam bakau 300 batang, diolah lagi yang 7 orang nih. Dah tuh diberi makan, siapkan pompong, dibayarnya 12 juta. Dan bisa ya, jangan putus asa nengok apa tuh selat baru mak gini-gini. Sebetulnya yang dibutuhkan ada, tapi orangnya tertentu. Nah, inilah punya jaringan. Jadi setiap kelompok binaan itu nanti akan dihubungkan potensinya. Akan dihubungkan. Jadi terus membibit. Mudah-mudahan. Kenapa? Karena Dumai saat ini kelemahannya pembibitannya berkurang. Lahan untuk membibitnya tak ada di Bandar Bakau itu. Habis, sudah penuh, gitu kan? Jadi lahan membibitnya sudah tak ada. Jadi maka itu saya coba Pak Neng saya keluarkan bibitnya. Lalu ingat, buat juga sistem. Jangan ditunggu udah besar, udah jadi hutan nanti bawa kita buat wisata. Dari sekarang saya sudah pikirkan. Walaupun macam pondok itu, siapa yang datang? Ada nanti orang yang datang, tapi bukan wisata massal. Misal Idul Fitri, parkir, dia tidak macam itu. Kalau macam itu pening gitu, sampah banyak. Jadi itu nanti dibangun dengan apa? Dan bibit yang khawatir karena 2022
2023, 2044, 600.000 hektar mangrove akan ditanam di Indonesia untuk menekan perubahan iklim, dan agenda yang dilaporkan di G20. Ini program nasional. Dan kita terpengaruh dengan peristiwa 2023. Peristiwa politik. Semua orang apa? Orang aja nak ngambil tender di Pertamina sekarang, perusahaannya itu kalau tak ada label nanam bakau, singkir, Pak. Itu pengaruhnya. Dia semacam ISO. Kegiatan ini semacam ISO. Syarat untuk dapat tender ini tadi, pernah tak nanam bakau? Nah, itu yang bakau Minggu Anto diguntung. Itu perusahaan alat berat, Pak. Bukan dana pemerintah. Perusahaan alat berat. Yang apa? Jadi keren. Nah, dan perusahaan itu terletak di Pekanbaru saat ini. Mungkin itu, dan harapan agar ini menjadi amal jariah untuk kita, karena sedangkan membacakan subhanallah alhamdulillah aja, zikir itu katanya Allah buatkan pohon di surga, apalagi dengan menanam pohon langsung. Jadi kita minta itu pun insya Allah kabulkan. Dan dengan itu ada kenyamanan dalam perjalanan hidup, dan itu terus terang saya alami. Saya berbahagia Pak Mulu karena punya hutan 26 hektar. Jadi bandar bakau itu saya punya, tapi bukan punya untuk dimiliki pribadi. Tapi kalau saya jangan bangun itu tangki, tak bisa bangun. Artinya sudah sampai setahap itu saya memperjuangkan apa itu tadi. Jadi kalau ditanya orang siapa yang paling terkaya di Dumai saat ini, Darus Muhammad Saleh, karena punya hutan 26 hektar di tengah kota. Ah, itu yang membuat dia apa tadi, di tengah kota itu ada hutan, siapa punya? Darus Muhammad Saleh. Jadi kalau dihitung siapa yang orang terkaya sekarang, karena tanah di situ itu semeter tak jutaan loh, tanah bandar bakau. Karena tapi itu tanah negara.